Perkenalkan, saya Shoki Muhammad Razan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 dari mata kuliah Psikologi Olahraga dengan materi yaitu teknik self talk dalam aktivitas olahraga. Self talk yaitu sebagai suatu teknik atau strategi latihan keterampilan psikologis. Nah, mempunyai peran penting dalam olahraga sebab dapat digunakan untuk membantu atlet mengontrol pikiran dan perasaannya baik pada saat latihan atau sebelum pertandingan. Nah, maupun selama pertandingan, self-talk dapat membantu atlet untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, harga diri, dan konsep diri yang ke arah yang lebih positif. Nah, meningkatkan konsentrasi dan juga mengurangi kecemasan dan pada akhirnya meningkatkan penampilannya. Nah, self-talk juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain. Nah, yang pertama itu ada self-talk dalam bentuk pernyataan spesifik tentang tugas yang berhubungan dengan teknik. Nah, yang kedua ada self-talk dorongan dan usaha. Yang ketiga ada self-talk suasana hati. Yang keempat self-talk negatif. Dan yang kelima itu ada self-talk positif. Nah, agar self-talk itu sendiri pada diri atlet menjadi efektif kegunaannya, ada beberapa tip yang harus dipertimbangkan. Nah, antara lain pernyataan self-talk juga harus singkat dan sederhana. Jadi hubungan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukan waktu self-talk dilakukan harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan dan self-talk yang positif dan hindari self-talk yang negatif. Nah, self talk juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lainnya membangun dan mengembangkan efikasi diri, dan yang kedua itu penguasaan keterampilan gerak, yang ketiga menciptakan dan mengubah suasana hati, dan meningkatkan usaha dan meningkatkan perhatian serta konsentrasi. Hubungan antara self talk dengan penampilan dapat dijelaskan dengan melibatkan kualitas fungsinya. Nah, self-talk juga memiliki dua fungsi pokok yaitu kognitif dan motivasional. Fungsi kognitif melakukan pada penguasaan aspek teknik dan penampilan atlet dan diarahkan pada penguasaannya keterampilan gerak. Nah, jadi kecermatan juga dan akurasi, sedangkan fungsi motivasional difokuskan pada kekuatan dan stamina kerja dengan cara meningkatkan energi, kesiagaan, dorongan, kepercayaan diri, perhatian, konsentrasi, dan usaha atlet. Nah, mekanisme lain yang bisa menjelaskan hubungan secara self talk dengan penampilan olahraga adalah melalui interpretasi motivasional dari self talk yang dilakukan. Salah satu aspek yang penting dari interpretasi individu tentang self talk yang dilakukan, nah, adalah isi self talk itu sendiri. Nah, apakah dan dianggap memotivasi atau sebaliknya menurunkan motivasi atlet itu sendiri. Nah, sekian presentasi bab 9 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.